Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Mufadilah. Saya dari kelas akuntansi 2020I. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya dalam tugas mata kuliah literasi digital oleh dosen pengampu Bapak IKD Dwi Nuryana, ST MKOM. Kali ini saya mengambil judul Ekonomi Digital dengan Aplikasi Berbasis Mitra. Pasti tentu kalian penasaran dong, apa sih berbasis mitra itu? Terus aplikasi, apa hubungannya juga dengan ekonomi digital? Nah, kali ini saya akan menjelaskan. Ada 3 rumusan utama yang saya bahas dalam makalah tersebut. Yang pertama ada perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua, maksud dari berbasis mitra itu sendiri. Dan yang ketiga adalah peran aplikasi berbasis mitra dalam sektor perdagangan di Indonesia. Oke, next. Memasuki yang pertama, yaitu perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Nah, pengguna internet pada tahun 2017 mencakup 54,68% dari total populasi Indonesia. Populasi seluruh warga negara Indonesia yang bertempatan di Indonesia mencapai lebih dari sebagian besar warganya telah menggunakan internet. Hal tersebut mendasari bahwasanya penggunaan aplikasi akan adanya perkembangan teknologi akan semakin pesat. Data ini pun pada tahun 2017 sudah menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Lanjut, berdasarkan data Badan Statistik BPS tahun 2017 yang menunjukkan kontribusi pasar digital meningkat 4% dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,61%. Angka tersebut ini merupakan kontribusi besar dari pasar digital atau pasar internet yang menyumbang sekitar kurang lebih 4% dari peningkatan ekonomi di Indonesia. Next, kita membahas tentang maksud dan pengertian berbasis mitra. Apa sih berbasis mitra itu sendiri? Nah, untuk kali ini saya menekankan, saya bahas di dalam makalah ini yaitu tentang penggunaan aplikasi berbasis mitra dikhususkan. Kenapa sih harus aplikasi berbasis mitra? Bukankah mitra itu kemitraan? Bukankah mitra itu kita bergabung dengan partner lain? Nah, kita bahas satu persatu. Kenapa saya mengambil aplikasi berbasis mitra? Dikarenakan dalam dunia digital sekarang tidak hanya serta-merta bisa berdiri sendiri. Kita bisa bermitra. Dan mitra sendiri sudah disahkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang kemitraan. Nah, aplikasi ini diusung oleh e-commerce di Indonesia. Kita tahu bahwasanya perkembangan ekonomi digital di Indonesia sudah sangat pesat, khususnya e-commerce yang sudah bisa dibilang startup bertingkat unicorn atau yang baru startup yang baru muncul sudah banyak berkembang di Indonesia. Nah, aplikasi berbasis mitra ini diusung oleh mereka. Jadi mereka yang mencetuskan atau yang mengeluarkan aplikasi berbasis mitra ini. Terus mekanismenya seperti apa sih? Jadi dalam aplikasi berbasis mitra ini, seseorang bisa memulai sebuah usaha dengan harga grosir namun menggunakan aplikasi. Biasanya kalau dalam e-commerce itu kan harga-harganya menggunakan harga standar pasar. Namun jika kita menggunakan aplikasi yang berbasis mitra, kita itu bermitra dengan pelaku kayak startup-nya. Kita bermitra dengan aplikasi tersebut. Jadi aplikasi tersebut menyediakan beberapa layanan yang sangat-sangat berguna bagi orang yang mau memulai usaha. Contohnya, dalam aplikasi tersebut menyediakan layanan berupa pulsa. Kalau pulsa, kita beli ke toko-toko gerai seperti Indomaret, Alfamart, terus atau toko-toko kelontong lainnya, kita dikenakan
adanya biaya PPN. Biasanya, misalnya kita beli pulsa sebesar 10.000, kita membayar sebesar 11.500, 12.000, seperti itu. Atau itu merupakan tambahan atau laba dari penjualan pulsa tersebut oleh orang itu. Namun, jika menggunakan aplikasi berbasis mitra, kita bisa menggunakan hal itu sebagai pokok kita memulai usaha. Kenapa? Karena dalam aplikasi tersebut mitra berperan sebagai grosir. Jadi mereka menyediakan layanan pulsa ini pun harganya grosir pula, sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Dan dalam mencakup itu, sebelum kita mendaftar, kita harus juga mendaftar dulu. Kita harus verifikasi KTP, kita harus verifikasi tentang usaha kita, bentuknya seperti apa. Usaha kita itu online atau ada gerainya juga bisa. Dan aplikasi ini pun tidak hanya menyediakan tentang pulsa, misalnya ada juga toko listrik, ada juga harga grosir seperti bahan-bahan pokok, itu juga mereka sediakan. Nah, keuntungan dari aplikasi berbasis mitra ini, menurut saya dengan adanya hal tersebut, kita tidak perlu lagi datang ke sebuah toko grosir untuk bahasanya itu kulaan untuk mendapatkan dagangan kita. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi ini, kita bisa melakukan pembayaran via e-money atau ATM atau yang penting pembayarannya digital, kita sudah bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Hal tersebut lebih memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Karena biasanya dalam Indonesia ini masih suka adanya toko gerai offline, sehingga ketika kita melakukan hal itu, kita berdagang berbisnis di situ, kita tidak perlu lagi datang ke toko grosir nih. Kita bisa langsung ke aplikasi yang berbasis mitra ini. Dan aplikasi berbasis mitra ini tidak hanya disediakan oleh satu e-commerce di Indonesia. Sudah banyak e-commerce di Indonesia yang menyediakan aplikasi berbasis mitra. Kita tinggal memilih nih, mana sih e-commerce yang kita pilih. Seperti itu. Jadi maksud dari berbasis mitra ketika yang saya bahas dalam makalah tersebut adalah aplikasinya yang menyediakan berbagai kemudahan buat pemula usaha seperti itu. Terus selanjutnya peran aplikasi berbasis mitra dalam sektor perdagangan. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwasanya pasti buat pemula usaha nih. Yang pertama, mempermudah usaha mikro untuk memulai usaha. Tentu dong, kita hanya perlu KTP, kita perlu verifikasi usaha, itu saja. Dan itu pun data-datanya sangat-sangat minim. Kita diperlukan NIK, terus foto, ya basic lah sebuah kita mau daftar sesuatu gitu. Dan itu sangat mudah sekali. Yang kedua, sebagai salah satu sumbangsi perusahaan e-commerce dalam meningkatkan perekonomian digital dalam sektor ekonomi mikro. Tentunya mereka juga sebagai penyumbang nih, karena banyak, misalnya contoh kayak mahasiswa seperti saya, juga perlu adanya pemasukan, namun tidak ingin ribet. Karena kalau kita jualnya ribet, itu mengganggu semua tugas-tugas kita. Kita juga banyak tugas, kalau kita ngurusin ini, aduh kayaknya keteteran semua nih. Lah, dengan adanya aplikasi berbasis mitra ini, kita lebih dimudahkan. Apalagi toko-toko kelontong yang sudah menyediakan layanan-layanan digital yang akan lebih mudah jika menggunakan aplikasi ini. Tentunya hal itu juga membangun perekonomian warga negara Indonesia tersebut. Terus yang kita tunjukkan yaitu ulasan dari beberapa platform kan aplikasi ini bisa diunduh baik di Google Play atau iOS, itu menunjukkan rating 4,5. Hal ini menandakan bahwasanya masyarakat Indonesia juga senang bahwa adanya aplikasi ini. Sangat-sangat membantu. Nah, kali ini kesimpulan yang dapat saya tarik dari adanya aplikasi ini, yaitu berupa pengadaan aplikasi berbasis mitra juga menjadi langkah baru dalam industri digital untuk menambah peluang usaha. Peran aplikasi berbasis mitra ini berperan selayaknya usaha grosir. Namun, semua barang atau jasa yang ditawarkan terintegrasi dalam satu layanan berupa aplikasi. Sistem kemitraan yang sudah diatur dalam undang-undang menjadi pelindung bagi pengguna. Oleh karena itu, menurut saya, dengan adanya aplikasi berbasis mitra ini dapat mendorong perekonomian di Indonesia dalam industri digital.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.